Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah dan konten kami bisa menghibur, memberikan wawasan juga manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kami dari seluruh tim channel Sunyi Sepi untuk kalian semua yang sudah nitip komen, like, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniakan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini yang datang dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Misbah. Misbah ini menceritakan kisah pengalaman salah satu temannya. Kisah yang diceritakan Misbah ini tentang salah satu orang yang pernah dibawa oleh sosok yang disebut di kampungnya itu Wewe Gombel. Wewe Gombel yang diceritakan Misbah ini menceritakan salah seorang warga, sebut saja namanya Pak Mukmin. Pak Mukmin ini menjadi salah satu korban yang dibawa oleh sosok Wewe Gombel. Nah, gimana ceritanya? Kita langsung menuju ke cerita dari Misbah. Awal ceritanya, kejadian di tahun 2012 silam. Pak Mukmin yang bekerja sebagai penadah getah karet yang setiap hari harus menyisir dari satu kebun ke kebun yang lain. Salah satu lahan perhutanan yang dimiliki oleh salah satu pengusaha, di mana Pak Mukmin itu bekerja tidak sendirian. Pak Mukmin, pekerjaan yang dilakoni sebagai penadah getah ini setiap seminggu sekali harus menyetorkan ke pengepul, di mana penghasilannya disitulah Pak Mukmin bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, di satu waktu Pak Mukmin berada di satu tempat di mana lahan tersebut itu terlihat sangat sepi. Pak Mukmin di saat dia sedang memahat karet itu melihat ada sebuah pohon besar yang sangat rindang. Suasana di situ pas lagi adzan zuhur. Pak Mukmin sayup-sayup mendengar dari kampung di bawah, di mana Pak Mukmin saat itu sedang ada di atas perbukitan. Mendengar adzan zuhur itu, Pak Mukmin sengaja untuk istirahat. Dia bersandar di bawah pohon besar yang terlihat sangat adem, sangat asri. Nah, Pak Mukmin itu saat bersandar, dia tidak menyadari kalau dia itu tertidur di bawah pohon rindang itu, pohon yang sangat besar. Di dalam tidurnya, ternyata Pak Mukmin mimpi kalau dia itu ditemui oleh sosok yang rupa wujudnya sangat menyeramkan. Sosok wanita dengan payudaranya yang hampir sampai ke bagian perut. Pak Mukmin tidak tahu kalau itu ternyata sosok Wewe Gombel. Di dalam mimpinya Pak Mukmin itu melihat secara nyata kalau dia itu ingin dijadikan suami. Ini yang dialami oleh Pak Mukmin. Di dalam mimpinya itu pun Pak Mukmin cerita. Di dalam mimpinya itu pun Pak Mukmin mengalami satu hal. Dia menceritakan kalau dia diajak menjadi suaminya, berharap dari Pak Mukmin bisa mendapatkan keturunan. Tapi Pak Mukmin karena melihat sosok yang sangat menyeramkan, tentu saja Pak Mukmin menolak. Pak Mukmin ini ternyata petaka dialami oleh Pak Mukmin. Sudah berapa kali Pak Mukmin diajak, tapi karena Pak Mukmin menolak dan menolak, saat dia sadar Pak Mukmin itu tidak ada di bawah pohon, tapi ada di atas pohon, di bawah ranting pohon yang amat besar. Pak Mukmin terkejut. Astagfirullahaladzim, kenapa saya di atas? Perasaan saya tidur di bawah. Kagetnya Pak Mukmin terbangun sampai dia tuh hampir jatuh. Seandainya dia jatuh, walau alam mungkin mati Pak Mukmin, karena dia terbangun itu dalam posisi di atas pohon besar. Dia sudah kepikirannya sudah aneh. Siapa yang membawa saya ke atas?
Kalau bukan di dalam mimpinya sosok Wewe Gombel itu siapa lagi? Pak Mumin saking ketakutannya dia turun dari pohon besar itu sembari berdoa sebisa-bisanya. Pak Mumin langsung berlari meninggalkan semua peralatan kerjanya. Dia langsung lari ke bawah ke tempat tinggalnya. Di tengah perkampungan ini Pak Mumin yang sangat ketakutan, dia lari sembari teriak, tolong, 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 ada Wewe Gombel, ada Wewe Gombel. Warga yang mendengar teriakannya Pak Mumin pun berhamburan menghampiri Pak Mumin, dan salah satunya ya narasumber menanyakan, ada apa Pak, ada apa Pak, ada apa Pak. Pak Mumin cerita satu persatu apa yang baru saja dialami. Kalau dia mimpi tapi nyata dia ada di atas pohon, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi apa yang dialami Pak Mumin itu benar-benar nyata. Kejadian siang hari itu berlanjut di malam harinya saat Pak Mumin yang hendak mengambil peralatan kerjanya yang ditinggalkan begitu saja di lahan karet. Pak Mumin memberanikan diri mengambil peralatan kerjanya tanpa ditemani siapapun. Melihat suasana yang masih sore, pikirannya Pak Mumin tidak mungkin sosok itu bakal wujud, bakal nampak ataupun mengganggu. Keberanian tekad itulah Pak Mumin berangkat lagi sore harinya, kira-kira jam 4 sore. Saat sampai di lahan tempat Pak Mumin meninggalkan barang peralatan bekas kerjanya, diambilnya satu persatu termasuk hasil panen getah karetnya. Saat Pak Mumin mengumpulkan getah karet dari satu pohon ke pohon yang lain, tanpa disadari Pak Mumin yang awalnya hanya mengambil peralatan kerja, Pak Mumin justru memanen getah karet. Dan anehnya getah karet yang dihasilkan hari itu sangat banyak. Yang biasanya cuma 1 ember atau 2 ember, itu takaran di setiap pohonnya itu semuanya ada isinya. Bahkan setelah dihitung-hitung itu ada 10 ember. Itu hasil yang luar biasa yang membuat Pak Mumin pun sempat kaget. Tanpa disadari azan maghrib terdengar. Karena saking senengnya ini Pak Mumin lupa waktu. Yang niatnya cuma ngambil alat malah sampai kebablasan sampai maghrib. Nah, di maghribnya itu kejadian diganggu Wewe Gombel itu benar-benar terulang kembali. Saat Pak Mumin ada di lahan karet itu, suasana mulai terlihat petangnya. Suasana sore menjelang maghrib itu sudah terlihat aura-aura gelapnya. Pak Mumin yang sedang asiknya memanen getah karet, dia didatangi sosok perempuan. Di tepi jalan, sosok perempuan itu menyapa sama Pak Mumin. Pak, ayo Pak, sudah sore, udah maghrib, pulang yuk Pak. Pak Mumin menjawab, sebentar lagi ini nanggung. Sebentar lagi selesai, ayo Pak. Pak Mumin enggan mengikuti perempuan tadi. Di belakangnya ada sosok laki-laki lain. Pak Mumin, ayo Pak, sudah sore Pak. Ini kita di kebun Pak, ayo Pak, pulang Pak, mari Pak. Iya Pak, sebentar lagi. Jawaban yang disampaikan Pak Mumin itu seperti lupa waktu. Sosok Wewe Gombel yang ada di pohon yang tidak jauh dari perkebunan Pak Mumin sedang bekerja. Sosok itu muncul tepat di belakang pohon karet yang paling besar. Saking kagetnya Pak Mumin sampai teriak, setan, setan. Pak Mumin lari ketakutan, terbirit-birit dia sampai jatuh berguling-guling di perbukitan. Yang harus sampai ke tepi jalan pun sangat susah. Itu yang dialami Pak Mumin. Dan anehnya lagi sosok Wewe Gombel itu sudah ada di depannya. Dan tubuh Pak Mumin saat itu ditarik bagian punggungnya, bajunya dihembaskan Pak Mumin sama sosok Wewe Gombel itu. Tubuh Pak Mumin merintih kesakitan. Sakit. Sosok Wewe Gombel terus menghampiri dan menanyakan terus menerus keinginan menjadikan Pak Mumin suaminya. Berkali-kali jawaban Pak Mumin tetap satu, dia tidak mau. Entah berapa lama waktu yang dilalui oleh Pak Mumin sampai di hari esoknya, geger
di tempat tinggal Pak Mumin kalau Pak Mumin tidak kunjung pulang. Beberapa warga yang menyaksikan Pak Mumin terakhir kali itu sedang memanen karet. Salah satunya wanita tadi. Yang keduanya ada laki-laki yang juga penduduk kampung sekitar. Itu menjadi saksi di mana Pak Mumin yang terakhir kali terlihat sedang memanen getah. Dicari-cari 1, 2, 3, 4, 5 hari tidak kunjung ketemu juga Pak Mumin. 5 hari tak kunjung pulang juga Pak Mumin. Istrinya resah, bingung, udah usaha nyari ke kiai, ke dukun, ke paranormal, ke praktisi, semuanya sudah dilakukan oleh orang-orang kampung di tempat tinggal Pak Mumin. Istrinya selalu menangisi, di mana suamiku, apalagi anak-anaknya. Anaknya yang masih kecil, ada yang usia 6 tahun, itu anaknya selalu rewel. Dan yang menjadi kunci ketemunya Pak Mumin itu anaknya yang usianya 11 tahun, anak kelas 5 SD. Saat anaknya sepulang dari ngaji, kira-kira jam 6:30 habis maghrib menjelang isya, anak kedua Pak Mumin itu melihat kalau Pak Mumin itu sedang dibawa sosok menyeramkan, sosok wanita yang ada di antara gerbang desa. Itu yang dilihat anaknya saat anaknya sepulang ngaji. Tapi karena anak kecil yang menyaksikan, orang-orang sekitar tidak begitu percaya dengan anaknya. Sampai singkat ceritanya, setelah 5 hari tidak kunjung pulang juga Pak Mumin, 6 harinya sudah berusaha datang ke kebun lahan karet tempat terakhir Pak Mumin terlihat. Semuanya tidak ada jawaban pasti di mana sebenarnya Pak Mumin. Dan saat 7 harinya kabar kalau Pak Mumin tidak ditemukan, kalau Pak Mumin sudah dibawa ke alam lain oleh sosok Boy Gombel, istrinya Pak Mumin hanya bisa pasrah. Apapun yang terjadi, kembalikanlah wujud jasad suamiku. Jangan kau bawa dengan jasad-jasadnya, dengan tubuhnya. Itu ungkapan istrinya Pak Mumin. Saat beberapa jam setelah istrinya pasrah, apa yang terjadi dengan suaminya sudah bukan pilihan yang baik. Karena selama 7 hari tidak ditemukan juga. Istrinya berharap semoga apa yang terjadi dengan suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Rasa kesedihan, perasaan sedih itu selalu menyelimuti keluarganya Pak Mumin. Setiap hari orang-orang berdatangan mendoakan agar Pak Mumin bisa kembali, bisa dikembalikan oleh sosok anak yang dilihat oleh anak keduanya. Selama 7 hari tidak kunjung pulang juga istrinya dan beberapa sesepuh kampung situ akhirnya mengadakan doa bersama dalam wujud tahlil. Tahlil yang dikhususkan untuk Pak Mumin ini. Saat beberapa jamaah sudah datang semua, doa yang dilantunkan dari Yasin dan semua itu selesai. Saat para jamaah tahlil sudah menyelesaikan tahlilnya, kira-kira jam 9 malam, Pak Mumin itu muncul dari atas. Dan itu nyata, tubuh Pak Mumin seperti dihempaskan. Der, itu yang membuat tubuh Pak Mumin sempat retak. Di bagian punggungnya itu nyata dialami oleh Pak Mumin. Beberapa warga yang masih ada di rumahnya Pak Mumin yang tinggal bersama istri dan anak-anaknya mendengar suara keras yang muncul dari belakang rumahnya Pak Mumin, mengira kalau itu seperti pohon kelapa jatuh. Tapi saat ditelisik ke belakang ternyata tubuhnya Pak Mumin. Kaget semua, ini Pak Mumin, ini Pak Mumin, ini Pak Mumin. Suara teriakan dari beberapa warga ini yang membuat lingkungan sekitar itu bergemuruh. Semua berdatangan menyaksikan kalau tubuh Pak Mumin sudah tidak sadar diri. Saat tubuh Pak Mumin dibawa, tubuh Pak Mumin mengalami retak di bagian punggung. Sakit.
mendengar teriakan sakit dari suaminya itu Pak Mukmin. Istrinya senang karena masih melihat suaminya yang masih hidup. Anak-anaknya pun bahagia, tangisan sedih tapi tangisan bahagia. Tapi tubuh Pak Mukmin saat dia sadar, Pak Mukmin tidak bisa menjawab dan tidak bisa menceritakan apa yang baru saja terjadi dan apa yang dialami Pak Mukmin. Seperti orang yang kehilangan mental, kehilangan ingatan, hanya tatapan yang kosong, hanya bisa mengatakan sakit, sakit, sakit. Itu yang dialami Pak Mukmin. Sampai di keesokan harinya, istrinya dan juga para sesepuh di situ mengundang orang pintar, praktisi, bahkan beberapa kiai dimintakan untuk mendoakan Pak Mukmin agar pengaruh-pengaruh yang sudah masuk ke tubuh Pak Mukmin bisa keluar dan menetralkan tubuh Pak Mukmin. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan Pak Mukmin. Yang diceritakan narasumber sekitar 3 bulan diterapi satu persatu. Dia mencoba menjadikan Pak Mukmin mengingat kembali akan istrinya, anak-anaknya. Karena Pak Mukmin sendiri itu tidak ingat siapa dirinya. Yang dia ingat satu kata, jangan kau bawa aku. Ketakutan itulah yang memunculkan sifat yang seperti orang gila. Ini yang dikatakan, yang selalu terucap dari mulut Pak Mukmin setelah tubuh dan jiwanya itu dibawa ke alam lain oleh sosok Wewe Gombel. Selama terapi yang dilakukan oleh salah satu praktisi paranormal ini yang menceritakan, dan juga didampingi seorang ustadz, seorang kiai yang ahli dalam spiritual, menceritakan ke istrinya kalau sukma Pak Mukmin itu dibawa ke alam lain. Ini yang membuat Pak Mukmin itu seperti orang gila. Hanya sebagian saja kesadaran yang dimiliki oleh Pak Mukmin. Istrinya semakin sedih mendengar apa yang dikatakan oleh paranormal dan juga Pak Kiai. Terus gimana Pak Kiai, suami itu harus gimana? Dia ayah anak-anakku, aku harus gimana Pak Kiai? Kapan tubuh suamiku bisa kembali normal? Pak Kiai menjelaskan untuk berdoa, bermunajat, hanya memasrahkan dan menghambakan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang dialami suamimu yaitu Pak Mukmin agar sukmanya bisa utuh kembali dan menjadikan Pak Mukmin kembali menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Itu yang diceritakan oleh istrinya Pak Mukmin. Nah, versi yang diceritakan oleh Pak Kiai dan juga praktisi bahwa di alam lain, dari praktisi ini, dari paranormal ini menceritakan kalau usaha melepaskan belenggu dari sosok Wewe Gombel, sukma yang dijadikan suami oleh sosok Wewe Gombel ini, saat tubuh Pak Mukmin itu dihempaskan ke tanah, tapi sukma itu masih diikat oleh sosok Wewe Gombel yang tujuan utamanya apa? Ingin mendapat keturunan dari dunia manusia, dari alam manusia. Usaha paranormal ini yang didampingi dengan Pak Kiai, pertarungan antara sosok Wewe Gombel tidak bisa dielakkan. Sementara tubuh Pak Mukmin sukmanya terikat, sukmanya masih terbelenggu, tidak bisa kemana-mana. Karena apa? Sosok Wewe Gombel itu bukan cuma satu, tapi banyaknya kaum golongan dari gaib yang dipimpin oleh sosok Wewe Gombel itu menjaga sukma Pak Mukmin. Pertarungan yang tidak terelakkan itu pun terjadi. Itu yang dialami oleh praktisi dan juga seorang kiai. Butuh 1 minggu usaha Pak Kiai dan juga paranormal itu melepaskan tubuh Pak Mukmin yang terbelenggu, yang terikat. Setelah kekalahan dialami oleh sosok Wewe Gombel, tubuh Pak Mukmin yang di dunia nyatanya dalam keadaan terbaring dengan luka di bagian punggung yang retak,
sukma itu dikembalikan ke tubuh Pak Mukmin. Seketika itu juga Pak Mukmin tersadar. Setelah 1 minggu Pak Mukmin tersadar, dia baru cerita bahwa yang dialami saat dia pertama kali masuk ke alam lain, dia berusaha menolak untuk dijadikan suami dari sosok Wewe Gombel. Dan itu yang menjadi alasan Pak Mukmin. Dia disiksa, dibawa oleh sosok Wewe Gombel ke alamnya. Usaha Pak Mukmin yang menolak untuk dijadikan suami, Pak Mukmin selalu menolak dan menolak sampai dibelenggu pun Pak Mukmin masih menolak, hanya bersandar. Pak Mukmin saat dibelenggu, yang dia ingat, dia hanya bisa pasrah kalau memang harus meninggal dengan seperti ini, berharap tubuhnya dalam keadaan utuh. Dan apa yang dialami Pak Mukmin, tubuh itu keluar dari sukmanya, sukma yang tidak sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya, sukma yang terbelenggu oleh sosok Wewe Gombel. Alhamdulillah bismillah, ada 2 orang, yaitu praktisi dan Pak Kiai, yang membebaskan belenggu siksa dari sosok Wewe Gombel yang menahannya selama berhari-hari. Itu yang dialami Pak Mukmin. Setelah Pak Mukmin diterapi, diruqyah selama berminggu-minggu, sekitar 3 bulan lamanya, geger di kampung tempat tinggal Pak Mukmin. Kalau lahan karet di salah satu pohon besar itu dihuni penunggu yang dinamakan Wewe Gombel. Dan sampai saat ini pun dari cerita narasumber yaitu Misbah menceritakan kalau tempat tersebut merupakan gerbang gaib menuju ke alam yang bisa bertemu dengan sosok Wewe Gombel. Semoga cerita horor dari narasumber ini bisa memberikan wawasan untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.